Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan PAI dan Budi Pekerti kelas 9 bab 4. Bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan terhadap semua hewan yang halal untuk disembelih. Terlebih dahulu dengan cara yang benar sebelum dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan, maka hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Adapun dalilnya ada di Quran Surat Al-An'am ayat 121. Boleh adik-adik buka Al-Qurannya dan baca, serta baca juga terjemahannya. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa semua daging hewan halal dikonsumsi apabila sebelumnya dilakukan penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyembelihan hewan adalah suatu proses memutuskan saluran pernapasan, saluran makanan, serta urat nadi yang terdapat pada leher hewan dengan menggunakan alat tajam, selain gigi, kuku, dan tulang, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang pastinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Baik, selanjutnya ada ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama ada orang yang menyembelih, adapun ketentuannya adalah yang pertama beragama Islam atau ahli kitab, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang keempat menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, dan yang terakhir menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian ketentuan hewan yang akan disembelih adalah yang pertama dalam keadaan masih hidup, yang kedua termasuk jenis hewan yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, ketentuan alat adalah tajam dan dapat melukai serta bukan terbuat dari tulang, gigi, atau kuku. Kemudian ketentuan proses penyembelihannya ada 4. Yang pertama, mengasah alat untuk menyembelih setajam mungkin. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat, gulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian hewan. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Adapun hukumnya makruh apabila dalam proses penyembelihan adalah yang pertama menyembelih dengan alat tumpul, yang kedua menyembelih dari arah belakang leher, yang ketiga memukul hewan waktu akan menyembelih, dan yang keempat memutuskan lehernya, menggulingkannya sebelum hewan itu benar-benar mati. Kemudian kita akan membahas mengenai tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Siapkan lubang penampung darah, kemudian hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat, lambung sebelah kirinya di bagian bawah. Kemudian pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. Kemudian letakkan leher hewan di atas penampungan darah yang sudah disiapkan. Kemudian berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Kemudian arahkan alat penyembelihan pada leher hewan dan sembelihlah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makanannya, dan urat leher. Baik, setelah kita membahas mengenai tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, kemudian kita juga akan membahas mengenai tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Nah, adapun secara mekanik ini menggunakan mesin ya adik-adik. Nah, adapun tata caranya yang pertama pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Dan yang ketiga, operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Yang terakhir, hidupkan mesin pemotongan. Apa sih manfaat dari penyembelihan hewan ini? Yang pertama, daging sembelihannya halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, kualitas daging hasil sembelihan menjadi lebih baik, sehat, dan layak dikonsumsi karena darah yang merupakan sumber kontaminasi akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Yang ketiga, warna daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan nilai gizinya akan baik. Dan yang terakhir, dengan membiasakan menyembelih hewan yang akan dikonsumsi sesuai dengan ketentuan Islam, berarti sudah peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akikah dalam ajaran Islam. Yang pertama, ketentuan akikah adalah sebagai berikut. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat.
tidak kurus atau tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Yang kedua, orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Yang ketiga, orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. Yang keempat, jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. Tata cara penyembelihan hewan akikah sama dengan penyembelihan hewan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Namun dalam akikah ini ketika menyembelih hendaknya berniat menyembelih sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah dengan lahirnya anak. Dan yang keenam, sebaiknya daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak terlebih dahulu. Adapun hikmah pelaksanaan akikah diantaranya adalah upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Yang kedua merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. Yang ketiga merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tua. Kemudian yang terakhir memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasab anak. Adapun ketentuan kurban, yang pertama adalah orang yang berkurban merupakan beragama Islam, memiliki akal serta mampu menyediakan hewan kurban. Kemudian jenis hewan kurban adalah sapi, unta, kerbau, kambing, atau domba dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya, lengkap organ tubuhnya, kemudian telah cukup umur. Adapun umur-umur hewan-hewan yang hewan yang akan diakikahkan ini ada di slide, boleh dibaca ya adik-adik. Kemudian jumlah hewan dan orang yang berkurban. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sebanyak 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah lapangan, dengan tujuan untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Kemudian tata cara penyembelihan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya, hanya saja pada saat penyembelihan kurban hendaknya berniat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi bisa juga disembelihkan oleh orang lain. Adapun ketika menyembelih hewan kurban diusahakan membaca doa Allahumma minka walaka wa am Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Kemudian yang terakhir, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah, dan orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiganya. Baik, kemudian hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Yang kedua, membentuk sikap patuh dan taat pada Allah. Yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan. Yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenangnya. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat mengenai pembahasan kali ini bab 3 kelas 9 MTS atau SMP. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.